This is a time travel pill. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, kali ini kita akan membahas film bertema time travel berjudul Synchronic. Film ini bercerita tentang temuan sebuah obat yang mampu mendistorsi waktu dan kenyataan, serta membolak-balikkan pikiran sehingga membuyarkan fakta dan fiksi. Setiap orang yang meminumnya secara misterius akan pergi ke masa ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu. Namun sekembalinya dari masa lalu, mereka mendapati dirinya dalam keadaan terluka ataupun ditemukan meninggal dunia. Bagaimana ceritanya? Mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dibuka dengan diperlihatkan pasangan suami istri yaitu Travis dan Leah bersama-sama minum obat bernama Synchronic di kamar hotelnya. Setelah minum obat, Travis pergi ke lantai atas menggunakan lift sementara Leah istirahat di dalam kamar. Tak lama berselang mulai terjadi hal-hal aneh. Siaran televisi mendadak hilang lalu muncul sosok orang tua aneh di hadapannya. Dan perlahan-lahan kamarnya menghilang lalu suasana berubah menjadi di tengah hutan. Seakan berhalusinasi, Leah terbengong-bengong, kemudian muncul seekor ular berbisa mematuk kakinya. Kejadian aneh juga dialami Travis. Ketika lift sampai lantai 7, area dinding lift menghilang lalu berubah menjadi hamparan gurun yang sangat luas. Seketika, lift dan bangunan hotel itu lenyap yang membuatnya jatuh ke bawah. Scene kemudian pindah ke dua petugas paramedis bernama Steve dan Dennis. Mereka mendapat panggilan emergensi agar datang ke suatu tempat kejadian perkara. Sampai di sana, mereka menemukan seorang pria terluka akibat dadanya tertusuk pedang kuno yang tertancap di dinding. Sementara anaknya tak sadarkan diri akibat overdosis. Di lantai, Steve juga menemukan koin kuno Prancis serta beberapa bungkus pil Synchronic yang mereka kira adalah narkoboy. Miss, fuck! Ketika memeriksanya, Steve tanpa sengaja tertusuk jarum suntik yang menempel di bajunya. Lalu ia buru-buru menutup luka itu agar tidak tercemari heroin yang dikonsumsi anak tersebut. That's probably from the drinking and recreational drug use. Selesai bertugas, Steve pergi ke laboratorium untuk diambil sampel darahnya. Ia khawatir tertular penyakit akibat tertusuk jarum suntik sebelumnya dan dokter akan memberitahunya jika hasilnya sudah keluar. Hey, what's good my baby daughter? Esok harinya, Steve datang ke perayaan ulang tahun anak Dennis yang kedua. Namun, Dennis tidak bergabung dengan istrinya karena mereka berdua sedang bertengkar. Sejak dulu, Dennis dan istrinya itu sering bertengkar karena hal-hal sepele. Jika bukan karena Brianna, putri pertama mereka, mungkin Dennis dan istrinya sudah lama bercerai. Lalu Steve menemui Brianna sedang duduk di atas sebuah batu. Batu itu adalah tempat favoritnya untuk menyendiri dan ada tulisan always pada batu tersebut. Brianna tidak tahu siapa yang menulis kata itu, tapi always adalah kata yang selalu diucapkan Dennis untuk menyemangatinya. Tahun ini Brianna berusia 18 tahun dan diterima di sebuah perguruan tinggi ternama. Steve mengucapkan selamat lalu memberinya segelas minuman. Selang beberapa saat, dokter menghubungi Steve memintanya datang ke rumah sakit karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Akan tetapi, Steve harus menundanya. Dennis memberitahu kalau mereka mendadak diminta datang ke suatu TKP. Sampai lokasi, officer menunjukkan seseorang tewas hangus terbakar. Anehnya, orang itu memegang gagang pintu kuno yang sepertinya bukan berasal dari bangunan di sekitar mereka. Serta ada beberapa bungkus pil Synchronic sama seperti yang mereka temukan sebelumnya. Something to be aware of, honey bears. Sore harinya, Steve pergi ke rumah sakit menemui dokter. Dari hasil tes sampel darah dan pemeriksaan pada otaknya, Steve didiagnosa menderita tumor otak besar. Steve hampir tidak percaya dengan hasil tersebut karena selama ini dia merasa baik-baik saja. Dokter menyarankan agar Steve tidak bekerja terlalu keras dan memintanya kembali beberapa hari ke depan. Keesokan harinya, Steve dan Dennis kembali bertugas. TKP kali ini adalah hotel di mana Travis dan Leah menginap. Mereka mendapat laporan Leah digigit ular berbisa, sementara suaminya itu menghilang entah kemana. Namun anehnya, polisi sudah menyisir setiap sudut ruangan dan mereka tidak menemukan ada tanda-tanda ular di dalam kamar. Miss, you in a Pentecostal religion? It's not poison, it's venom.
A snake on the second floor. Jika dilihat dari bekas gigitannya, ada kemungkinan Leah itu digigit ular dari punggung berlian timur, dan bisanya membuat penderitanya kaku serta kesulitan berbicara seperti kondisi Leah. Tapi yang menjadi pertanyaan, sudah berpuluh-puluh tahun ular itu tidak ditemukan di daerah ini. Dispatch Unit 101 requesting backup. Kasus ini mirip dengan TKP sebelumnya. Sama-sama terdapat korban, namun bukti yang ditemukan justru membingungkan pihak kepolisian. Setelah menyisir seluruh ruangan hotel, mereka menemukan Travis tewas di bawah lorong lift. Polisi semakin bingung karena tidak ada tanda-tanda lift mengalami kerusakan. Dua kejadian misterius yang dialami Travis dan Leah membuktikan bahwa kejadian itu nyata dan mereka tidak berhalusinasi. Dan lagi-lagi, Steve menemukan bungkus obat sinkronik berada di dalam kamar mereka. There's a tumor in this area. 3 hari kemudian, Steve kembali menemui dokter. Hasil pemeriksaan lanjutan, dokter menemukan anomali terjadi pada kelenjar pineal otaknya. Kelenjar pineal adalah kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang berperan menimbulkan kantuk dan mengatur irama atau pola tidur alami. Umumnya, ketika seseorang telah dewasa, kelenjar pineal akan mengeras. Tapi yang terjadi padanya, kelenjar tersebut masih lunak, seakan masih berkembang seperti kelenjar pineal milik anak kecil. Nah, yang jadi masalah, tumor di otaknya tertutup kelenjar tersebut dan tidak bisa diambil melalui operasi. Kabar buruknya, umurnya diperkirakan hanya 6 minggu ke depan. Tapi kabar baiknya, masih ada kemungkinan tumor itu sembuh dengan perawatan radiasi atau kemoterapi. Meski biayanya cukup mahal, tapi tidak ada pilihan jika Steve masih ingin berumur panjang. Sementara di rumahnya, Brianna ditegur ayah dan ibunya karena pergi semalaman tanpa pamit. Agaknya gadis remaja itu mulai menginginkan kebebasan dan mulai mengabaikan nasihat orang tuanya. Lalu Dennis mencoba berkomunikasi dengan Brianna. Apakah dia ada masalah karena sang ayah selalu terbuka untuknya. Sejak kecil, Brianna itu selalu merengek ingin bermain dengan sang ayah. Namun menginjak remaja, Brianna seakan melupakan hal tersebut. Apapun yang terjadi padanya, masihlah tanggung jawab Dennis sebagai sang ayah. Sebagai seorang anak remaja, mungkin Brianna itu bosan mendengar kedua orang tuanya bertengkar. Karena itulah ia ingin hidup mandiri ketika masuk universitas nantinya. Remember the song from high school? Malam harinya, Dennis dan Steve bertemu di sebuah kafe. Dennis memberikan sebuah hadiah karena Steve berulang tahun hari ini dan sebagai tanda bahwa mereka itu bersahabat sampai saat ini. Lalu Dennis bertanya apakah Steve kecanduan obat tertentu. Ketika bertugas, Dennis berulang kali melihatnya mengkonsumsi obat-obatan. Steve berkata tidak, hanya saja dia tidak mau memberitahu apa alasannya. Yang sebenarnya, obat tersebut adalah obat untuk menenangkan pikirannya setelah mengetahui penyakit yang dideritanya. Di tengah malam, mereka berdua mendadak mendapat panggilan darurat di sebuah kamar kos. Seorang remaja tergeletak lemas dan seorang lagi dalam keadaan tak sadarkan diri. Yang ternyata mereka ini adalah teman sekelas Brianna. Mereka bertiga kedapatan mengkonsumsi pil sinkronik yang mereka beli dari sebuah toko. Lalu Steve bertanya, di mana Brianna? Remaja itu berkata sebelum dirinya pingsan, Brianna duduk di sebuah kursi dan tidak melihatnya setelah itu. Hilangnya Brianna membuat Dennis cemas, kemudian memberitahu Tara, istrinya. I'm gonna call you back after I Semua kejadian misterius ini membuat Steve kehabisan kesabaran. Dia bertekad akan mencari tahu apa sebenarnya pil sinkronik yang sudah memakan banyak korban ini. Keesokan harinya, Steve pergi ke toko obat di mana para remaja itu membelinya. Steve meminta penjual itu menjual semua pil sinkroniknya kepadanya, tapi ternyata hanya tersisa 5 buah. Dan produsen memberitahu kalau mereka sudah tidak memproduksi pil tersebut. So when do you get more? We don't, it's discontinued. This happens a lot with that stuff back there. Excuse me, sir. What? Saat akan pulang, seorang lelaki menghampiri Steve. Laki-laki itu ingin membeli semua pil itu dengan harga berapapun. Tapi Steve menolak karena pil ini bisa membahayakan nyawanya. Sementara di rumahnya, Dennis dan Tara bertengkar lagi karena panik dan bingung memikirkan hilangnya Brianna. Tara menyalahkan Dennis, sedangkan Dennis menyalahkan istrinya karena selalu memarahi anak tersebut. Lalu di malam harinya, ketika Steve akan tidur, ia mendengar suara aneh di dalam lemari yang ternyata lelaki tadi siang membuntutinya sampai ke rumah. I make synthetic drugs. Laki-laki itu bernama Dr. Kermani, seorang ahli kimia yang membuat pil sinkronik dan ia akan menjelaskan semuanya.
Tujuan obat itu dibuat sebenarnya untuk menggantikan narkoba agar para pecandu tidak lagi mengkonsumsinya. Namun obat itu dibuat dengan bahan legal dan sangat langka yang hanya didapat dari daerah yang belum terjamah manusia. Siapapun yang meminumnya akan merasakan sensasi halusinasi seperti ketika mereka mengkonsumsi narkoba. Tapi pada kenyataannya, efek yang ditimbulkan di luar dugaan. Obat itu mempengaruhi kelenjar pineal otak manusia yang mampu membolak-balikkan pikiran serta mendistorsi waktu dan kenyataan. Peristiwa dalam waktu ibarat jejak dalam rekaman yang tertulis dari waktu ke waktu. Kermani memberikan contoh pada sebuah piringan hitam. Piringan itu ibarat waktu dan jarumnya adalah pil tersebut. Dengan kata lain, sinkronik adalah pil perjalanan waktu. Mungkin hal itu berhubungan dengan bahan ajaib yang mereka gunakan. Namun, efek yang dialami orang dewasa dan anak-anak tidaklah sama. Anak-anak memiliki kelenjar pineal yang masih berkembang, dan ketika mereka pergi ke masa lalu, mereka bisa pulang ke masa depan atau malah terjebak di masa lalu untuk selamanya. Berbeda dengan orang dewasa, efek itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum mereka kembali ke waktu yang sebenarnya. Seolah-olah mereka itu berhalusinasi dan merasakan sensasi seperti pecandu narkoba. Padahal apa yang mereka alami itu nyata seperti yang dialami Leah dan Travis. Karena itulah Kermani meminta Steve memberikan pil yang ia beli agar tidak jatuh korban lagi. Tapi sayangnya Steve berkata pil itu sudah ia buang ke toilet yang sebenarnya masih ia simpan. Mendengar itu Kermani bersyukur, jadi ia tuh nggak perlu repot-repot menghancurkannya lalu pergi keluar. Hari berikutnya, Steve kembali bertugas bersama Dennis. Mereka mendatangi sebuah TKP di mana ada orang setengah gila patah kakinya karena terjatuh. Dennis memperhatikan Steve begitu kelelahan lalu bertanya apakah dia sudah menjadi pecandu. Sebelumnya, Dennis itu mendapat pemberitahuan dari officer. Ada seseorang mencuri barang bukti narkoba di mobil ambulannya dan ia menduga Steve adalah pelakunya. Agaknya Steve itu tersinggung dengan perkataannya karena memang bukan dia yang melakukannya, lalu mereka terlibat perkelahian. Sampai di rumah, Steve menonton berita bahwa pihak kepolisian masih belum menemukan Brianna. Seketika Steve jadi ingat pil sinkronik yang ia beli sebelumnya, lalu ia mencoba meminumnya untuk sekedar mencari tahu apa dampak yang ditimbulkan. Tak lama berselang, siaran televisi mengalami gangguan. Perlahan-lahan rumahnya mulai menghilang dan area sekitar berubah menjadi rawa-rawa di tengah hutan. Steve mengira dirinya sedang berhalusinasi karena pil sinkronik, akan tetapi semua yang ia sentuh nyata dan ia sadar sepenuhnya. Seekor buaya besar mendekatinya, lalu dari arah yang berlawanan, seorang prajurit membawa pedang hendak menebasnya. Beruntung, area sekitar perlahan menghilang dan Steve kembali ke rumahnya. Untuk sesaat, Steve merasa yakin kejadian yang ia alami adalah efek halusinasi dari pil sinkronik. Tapi anehnya, celananya basah dan ada bekas tebasan pedang di lantai rumahnya, yang membuktikan bahwa kejadian yang ia alami benar-benar nyata. Seakan masih nggak percaya, Steve ingin membuktikannya lagi. Tapi kali ini ia meletakkan sebuah kamera video untuk merekam dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Dr. Kermani, pil ini adalah pil perjalanan waktu yang memungkinkan seseorang pergi ke masa lalu dalam durasi waktu tertentu, yaitu sekitar 7 menit. Seakan mendapat petunjuk, Steve menduga hal inilah yang terjadi pada orang-orang setelah minum sinkronik. Mereka pergi ke masa lalu, kemudian kembali ke masa depan dalam keadaan terluka. Dan mungkin saja benda-benda kuno itu tanpa sengaja terbawa ke masa depan. Jika dugaannya benar, Brianna hilang karena terjebak di masa lalu setelah minum pil tersebut. His daughter Brianna took it and she disappeared. I was just back in time. It allows you to go back in time for about 7 minutes. This is a time travel pill. Lalu Steve minum lagi sebutir pil sinkronik. Dan tak lama kemudian tubuh Steve mulai menghilang yang menandakan pil itu mulai bekerja. Steve mendapati dirinya saat ini berada di tengah badai salju yang sangat dingin. Saking dinginnya, Steve mengalami hipotermia. Untungnya 7 menit berlalu dan Steve kembali ke rumahnya. I went to a different time than the first pill. Setelah pulih, Steve mengambil kesimpulan. Pil kedua ternyata membawanya ke tempat dan waktu yang berbeda.
Ada kemungkinan perbedaan tujuan dan waktu ditentukan di mana ia minum pil tersebut. Lalu Steve menandai tempat di mana ia minum pil kedua. Untuk membuktikannya, Steve akan minum pil itu sekali lagi, berdiri di tempat yang sama, dan apakah dia akan pergi ke waktu dan tempat sebelumnya. Saat ini, Steve masih punya 7 butir pil sinkronik yang sengaja ia kumpulkan dari TKP dan ia beli dari toko obat. Untuk berjaga-jaga, Steve menggunakan jaket tebal dan membawa beberapa potong kayu bakar. Dan ternyata benar, Steve kembali ke tempat dan waktu yang sama di tengah badai salju yang sangat dingin. Untuk menghangatkan tubuhnya, Steve membakar kayu yang ia bawa. Tak lama kemudian, datang seseorang membawa tongkat batu menghampirinya. Jika dilihat dari rambut dan pakaiannya, mungkin zaman ini adalah zaman es yang berakhir sekitar 10.000 tahun yang lalu. Barely surviving his life. He's older despite his paleo diet. Observation 2. Setelah kembali ke masa sekarang, Steve mengambil kesimpulan bahwa tujuan dari perjalanan waktu yang ia lakukan ditentukan di mana ia minum pil tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaan, jika pil itu membawanya pergi dan pulang, apa yang menyebabkan Brianna terjebak di masa lalu dan tidak kembali sampai saat ini? Apakah hal itu ada hubungannya dengan kelenjar pineal miliknya yang masih berkembang? Esok harinya, Steve kembali menjalani terapi, sementara Dennis duduk sendirian di atas batu favorit Brianna. Sepulang dari terapi, Steve mendengar berita di radio bahwa seorang ahli kimia bernama Dr. Kermani tewas keracunan, yang artinya sisa pil sinkronik miliknya adalah yang terakhir di alam semesta. Sampai di rumah, Steve akan melakukan percobaan berikutnya. Steve akan minum pil di sofa bersebelahan dengan tempat yang sudah ia tandai sebelumnya. Hanya saja kali ini ia akan membawa Hawking, anjing kesayangannya. Steve hanya ingin tahu apakah Hawking bisa ikut pergi dan pulang bersamanya. Koin tua dan pedang yang ia temukan sebelumnya adalah bukti bahwa benda yang ada di masa lalu bisa terbawa ke masa depan. Non-living things can travel, just not without distortion. Selang beberapa saat, keadaan area sekitar mulai berubah. Kali ini, Steve mendapati dirinya berada di waktu sekitar 50 tahun yang lalu. Bangunan rumahnya sudah berdiri, bahkan posisi sofa di mana ia duduk sama persis dengan miliknya. Lalu dari balik pintu, muncul seorang pria mengacungkan pisau karena mengira Steve adalah pencuri. Karena panik, Steve kabur keluar. Orang-orang yang melihatnya pun merasa aneh karena di zaman ini sangat jarang orang kulit hitam berkeliaran, terlebih Steve menggunakan setelan yang berbeda dengan mereka. Tak lama kemudian, alarm jam tangannya berbunyi yang menandakan 7 menit telah berlalu. Anehnya, area sekitar tidak berubah yang artinya Steve itu belum kembali ke masa depan. Steve menduga dirinya harus berada di tempat yang sama di mana ia datang. Dan sepertinya ia harus minum pil itu sekali lagi untuk memberikan efek yang sama lalu membawanya kembali ke masa depan. Tidak ada pilihan, Steve harus mencobanya dan terpaksa kembali ke dalam rumah itu. Malam harinya, Steve memecah kaca jendela agar orang di dalam rumah keluar. Lalu Steve mengedap-edap masuk ke dalam rumah, minum pil sinkronik dan duduk di sofa di mana ia datang. Sialnya, 30 detik menjelang kepulangannya, pemilik rumah malah memergokinya. Karena jengkel, Steve ingin menghajarnya. Akan tetapi, Steve tidak bisa menyentuh pria itu karena tubuhnya menjadi bayangan tanda pil itu mulai bekerja. Steve pun buru-buru duduk di sofa, tapi si Hawking malah bengong di sudut ruangan. Steve mencoba meraih tali pengikatnya, sayangnya 7 menit telah berlalu. Steve berhasil kembali ke masa depan, sementara Hawking terjebak di masa lalu dan hanya tali pengikatnya saja yang ikut bersamanya. Perjalanan ini seakan membuktikan perkataan Dr. Kermani. Seseorang dengan kelenjar pineal yang masih berkembang seperti dirinya bisa saja terjebak di masa lalu jika dirinya tidak berada di tempat yang sama sebelum 7 menit berlalu. Untungnya dia membawa persediaan pil sinkronik yang bisa membawanya kembali ke masa sekarang. Ada kemungkinan hal yang sama juga terjadi pada Brianna. Ketika ia berada di masa lalu, Brianna tidak tahu jika dirinya harus kembali ke tempat yang sama sebelum 7 menit berlalu. Yang pada akhirnya Brianna tidak bisa pulang dan terjebak di masa lalu. Sebenarnya Steve itu bisa saja minum pil sinkronik itu lagi untuk menjemput Hawking, seperti ketika Steve 2 kali pergi ke zaman es sebelumnya.
Tapi hanya sedikit pil yang tersisa dan lebih baik ia manfaatkan untuk menjemput Brianna di masa lalu. Malam harinya, Steve pergi ke tempat di mana Brianna dinyatakan hilang. Tak lupa ia menyalakan kamera video kemudian minum pil sinkronik. Dan tak lama kemudian area sekitar mulai berubah dan Steve mendapati dirinya berada di atas pohon lalu terjatuh. Tak jauh dari situ, Steve melihat suku pedalaman penyembah dewa banteng sedang memanjatkan doa. John! Mereka melihat kedatangan Steve dan mengira kalau dia adalah persembahan yang dikirim dari langit oleh dewa banteng. Suku pedalaman itu rame-rame menangkap Steve. Untungnya Steve bisa meloloskan diri lalu memanjat pohon sambil menunggu 7 menit berlalu. Setelah kembali ke masa sekarang, Steve bertemu dengan teman Brianna. Steve bertanya, apakah benar tempat ini terakhir kali Brianna menghilang? Remaja itu tidak tahu. Sebelum dirinya pingsan, Brianna memang ada di tempat ini, tapi setelah itu ia tidak tahu kemana Brianna pergi. Steve ternyata salah mengartikan maksud perkataan remaja tersebut, yang artinya ada kemungkinan Brianna berada di tempat lain ketika minum pil sinkronik. Steve kemudian minum-minum di kafe langganannya. Di sana ia bertemu dengan Dennis yang kemudian meminta maaf karena berprasangka buruk padanya. Pencuri narkoba beberapa hari yang lalu ternyata adalah Tom, si supir ambulans. Dennis kemudian menceritakan keadaan rumah tangganya. Setelah kepergian Brianna, hubungannya dengan istrinya semakin memburuk. Mereka mulai saling menyalahkan satu sama lain. This is about you, Tara, and Brianna. Mendengar hal tersebut, Steve hanya tertawa lalu berkata, sebenarnya dia itu iri dengan kehidupannya, memiliki istri meskipun selalu bertengkar dan anak yang selalu menentang orang tuanya. Tapi dia tidak akan menolak jika berada di posisinya daripada dirinya menjalani kehidupan seorang diri. Steve kemudian memberitahu Dennis bahwa dirinya menderita tumor otak. Dokter memvonis umurnya hanya 6 minggu dan sudah 2 minggu berlalu sejak tumor itu ditemukan. Dokter memberinya perawatan dan perawatan itu cukup manjur menjinakkan tumornya. Tapi setelah kejadian yang ia alami belakangan ini, ternyata ada hal yang lebih buruk daripada kematian, yaitu masa lalu. Apa yang ingin ia lakukan saat ini adalah melakukan hal terbaik dan ia berjanji akan membantunya menemukan Brianna. Dan untuk melakukan hal tersebut, Steve tidak akan melanjutkan perawatan medisnya. Mendengar pengakuannya, Dennis tentu saja marah kenapa Steve tidak memberitahunya. Lagi pula, apa alasan ia menghentikan perawatan yang justru membuatnya semakin menderita? Steve tidak masalah karena ia melakukannya untuk Brianna. Brianna sudah ia anggap seperti anak sendiri, seperti halnya Dennis yang menjadi sahabatnya selama ini. Menemukan Brianna berhubungan dengan peristiwa acak, peluang, dan keberuntungan. Lalu ia menunjukkan rekaman video ketika ia melakukan perjalanan waktu. Hilangnya Brianna berhubungan dengan obat yang mereka temukan. Untuk menemukannya, mereka harus tahu di mana posisi Brianna ketika minum pil tersebut. Pergi ke masa lalu kemudian membawanya ke masa ini. Lalu Dennis berkata, mungkin batu itu adalah tempatnya, tempat di mana Brianna selalu duduk sendirian. Kata yang tertulis di batu itu adalah kata yang selalu ia ucapkan untuk Brianna. Entah kebetulan atau tidak, bisa saja kata yang tertulis di batu itu adalah sebuah pesan untuk mereka. Tanpa pikir panjang, Steve dan Dennis pergi ke tempat tersebut. Saat ini, pil yang tersisa hanya 2 butir, 1 untuk pergi dan 1 lagi untuk pulang. Setelah minum pil sinkronik, Steve menghilang lalu mendapati dirinya berada di tengah-tengah peperangan. Steve berlari ke sana kemari menghindari tembakan meriam lalu merayap di antara tumpukan mayat sambil berteriak memanggil Brianna. Tak jauh dari tempat itu, Steve akhirnya menemukan Brianna pura-pura tewas agar tidak ditembak prajurit. Namun, waktu 7 menit telah berlalu. Steve meminta Brianna minum pil sinkronik lalu kembali ke batu di mana mereka datang. Steve berkata, selama mereka berdua saling berpegangan, mereka berdua akan kembali ke masa depan. Waktu 7 menit sebentar lagi akan berlalu, tapi sialnya malah datang prajurit mengacungkan senjata ke arah Steve. Zaman ini adalah zaman di mana orang berkulit hitam adalah budak. Steve menunduk lalu berkata kalau dia adalah budaknya dan meminta orang itu mendekat. Steve sengaja melakukannya karena ia melihat ada ranjau di depannya berharap prajurit itu menginjaknya. Dan apa yang diharapkannya pun terjadi. Prajurit itu tewas meledak, tapi sayangnya 7 menit berlalu dan Brianna menghilang sebelum Steve sempat meraihnya.
Kembalinya Brianna ke masa depan sendirian dan tidak ada pil sinkronik tersisa membuat Steve terjebak di masa lalu. Dennis bersyukur akhirnya Brianna kembali, lalu ia bertanya apakah Steve bersamanya. Lalu di atas batu tersebut, Dennis melihat bayangan Steve. Kejadian ini sama seperti yang dialami Hawking karena ruang dan waktu mendistorsi tubuhnya di antara masa lalu dan masa depan. Dennis dan Steve saling mendekat, berjabat tangan, dan akhirnya film pun selesai. Sebelum kita tutup videonya, kita akan sedikit menganalisa apa yang terjadi pada Steve. Apakah dia terjebak di masa lalu atau Steve bisa pulang ke masa depan? Sutradara memang sengaja membuat ending dari film ini menggantung atau terbuka, agar para penonton menebak sendiri apa yang terjadi pada Steve. Namun, jika kita perhatikan, sutradara nampaknya meninggalkan jejak, yang membuat kita bisa menyimpulkan kalau film ini punya dua jawaban, yaitu Steve terjebak di masa lalu atau Steve bisa pulang ke masa depan. Seperti yang kita tahu, pil sinkronik yang tersisa hanya 2 butir, satu untuk pergi dan satu pil diminum Brianna untuk pulang ke masa depan. Tentunya, ketika Steve tidak berpegangan dengan Brianna, maka Steve akan tertinggal di masa lalu seperti yang terjadi pada Hawking. Sinkronik sendiri berarti bersinkronisasi, yang mengharuskan mereka pergi dan pulang di tempat yang sama. Ketika sinkronik tercapai, maka masa depan dan masa lalu akan pulih lalu mengembalikan seseorang ke garis waktu sebenarnya. Pada ending versi pertama, yaitu Steve terjebak di masa lalu, bisa langsung kita simpulkan ketika Steve terlambat meraih Brianna. Tidak ada pil sinkronik tersisa, artinya tidak ada cara bagi Steve kembali ke masa depan. Tapi, seandainya hal itu benar-benar terjadi, setidaknya Steve itu sudah melakukan hal terbaik dalam hidupnya dan akan dikenang sebagai pahlawan di mata Brianna dan Dennis. Terlebih, Steve sudah memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan perawatan medisnya, sehingga apapun yang terjadi padanya di masa lalu sudah tidak penting lagi, karena Steve hanya menunggu ajal menjemput. Lalu di ending versi kedua, apakah Steve bisa kembali ke masa depan? Jawabannya ada pada adegan di mana Steve pergi ke masa 50 tahun sebelumnya. Ketika akan pulang, Steve mencoba menyerang pemilik rumah yang menuduhnya pencuri. Tapi Steve tidak bisa menyentuh orang itu, karena saat itu tubuhnya mulai berbayang tanda ia akan kembali ke masa depan. Namun sayangnya, Hawking yang ikut bersamanya tertinggal di masa lalu. Saat itu, Steve masih bisa melihat bayangan Hawking sebelum akhirnya menghilang. Nah, kejadian tersebut juga terjadi di akhir film di mana Dennis bisa melihat bayangan Steve. Hanya saja ketika mereka berjabat tangan, keduanya bisa menyentuh satu sama lain. Padahal sebelumnya Steve itu tidak bisa menyentuh seseorang ketika tubuhnya hanya bayangan. Hal ini bisa berarti tubuh fisiknya telah kembali ke masa depan. Mungkin hal itu disebabkan tubuh Steve di masa lalu bersinkronisasi dengan Dennis yang berada di masa depan, yang mendistorsi ruang dan waktu lalu mengembalikan Steve ke garis waktunya. Kelenjar pineal dalam spiritual kerap diartikan sebagai mata ketiga atau mata batin, di mana ketika seseorang mengaktifkannya, maka orang tersebut diyakini memiliki kemampuan lebih. Meskipun tidak ada bukti ilmiahnya, tapi sejarahnya sudah ada sejak zaman dahulu dan diyakini banyak orang. Film ini menceritakan bahwa pil sinkronik membuat kelenjar ini terganggu, yang secara tidak sengaja mengaktifkan kemampuan lebih pada manusia dan membuat mereka bisa menjelajah waktu. Tapi namanya juga film. Film adalah tempat di mana seseorang bisa melakukan hal mustahil menjadi nyata. Yang terakhir adalah batu yang berhubungan dengan paradoks. Kata always yang tertulis pada batu itu adalah tulisan yang dibuat Steve saat berada di masa lalu. Ketika ia duduk di batu tersebut, tulisan di batu itu belum ada. Dan ketika bayangan Steve muncul di masa depan, tulisan itu muncul. Jadi sebenarnya yang memberikan pesan kepada mereka adalah diri Steve sendiri. Kesimpulannya adalah apa yang menjadi masa depanmu itu adalah masa lalumu. Jadi cukup sekian saja, terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.